Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua rekan-rekan yang ada ya. Dan oke, kita langsung saja ke pembahasan kita, yaitu pembahasan terkait hal pengetahuan. Sedikit hal pengetahuan. Kaitan sirip. Kata sirip. Sirip adalah ilmu yang bisa dikatakan hitam dan bisa juga dikatakan putih. Adapun yang dapat kami sampaikan, sifat sirip jika kekaitan ilmu hitam yaitu dimanfaatkan orang untuk melumpuhkan kesadaran orang dengan maksud tujuan untuk merugikan orang. Dan sebaliknya, adapun positif daripada hubungan sirip yaitu adalah tentang pengetahuan galian-galian ilmu alam yang dimana terkait jika di dalam bidang studi pendidikan sekolah ya, ingat itu bidang studi yang namanya ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA yang pernah kita jalankan di saat kita masih duduk di bangku SD sekitar kelas 4 atau kelas 5. Lanjut. Sifat ilmu sirip ada dua, ada positif dan ada negatif. Adapun positif sebagai pengetahuan hidup terkait wawasan kepada alam semesta. Dan adapun negatif bisa terpakai atau bisa dimanfaatkan orang untuk tindakan yang keliru atau salah, termasuk tujuan merugikan daya pikir orang. Catatan, adapun hal positif terkait sirip yaitu untuk dasar ilmu terkait zat-zat kimia dan negatif salah dalam pemanfaatan sebab unsur zat-zat racun yang dapat melumpuhkan daya pikir. Peran pelaku jika dengan memanfaatkan sirip adalah sebagai berikut. Mengambil material terkait makam atau kubur untuk dibuat sebagai bahan baku dasar racun tujuan hitam dan disebut sirip. Lanjut. Pelaku melakukan pembakaran terhadap material yang hubungan dari kubur atau melemparkan ke sekitar calon korban dengan tujuan agar korban melemah, lumpuh semua indera atau yang biasa kita sebut dengan si korban tertidur. Catatan, pelaku menghindari, ingat ya, pelaku tetap menghindari kaitan dengan juga hal sirip yang ada padanya agar dia tak ikut jadi korbannya juga sendiri. Jadi ingat, pelaku itu dia menghindarin juga kaitan dengan zat atau uap sirip agar dia tidak menjadi korban. Lanjut, untuk korban jika sudah berhasil kena oleh kaitan sirip atau sudah terkontaminasi dengan kaitan limbah hal sirip, maka korban pun terkapar, tertidur, atau tidak sadarkan diri. Lanjut, pelaku pun beraksi dan sukses bisa ada keberhasilan kepadanya. Lain-lain, di sini kami akan tunjukkan sedikit cara penangkal sirip. 1. Jika di suatu malam di sekitar jam pukul 8 malam atau jam 10 malam ada orang
yang berjalan, mondar-mandir, atau berupa kendaraan yang berjalan mondar-mandir sering melewati wilayah lingkungan kita bagian depan dengan posisi waktu jam 8 atau sekitar jam 10 malam. Dengan keadaan agak sepi, maka waspadalah karena bisa-bisa itu ada keterkaitan dengan aktivitas orang memanfaatkan waktu untuk menaruh hubungan zat sirip atau racun sirip di area kita dengan tujuan termasuk mungkin ingin mencuri. Balik, jika memang ada yang kita curigain seperti yang kita sudah sebutkan tadi, maka perlu kewaspadaan terhadap kita, yaitu satu, orang yang mondar-mandir berjalan itu melewati sekitaran depan rumah kita, atau biasa juga berkendaraan atau bisa cepat atau lambat dan memutar mondar-mandir di depan kita berdiam, maka waspadalah. Jika kemudian tak lama terasa ada sesuatu hal yang namanya bau, bisa bau seperti sampah terbakar atau bau seperti bau dari bangkai binatang yang mati dan lain-lainnya, atau seperti bau kain, maka waspadalah. Cepat ambil langkah, pergi ke rumah atau ke belakang, ke ruang yang namanya kamar mandi, WC, atau ke tempat dapur yang namanya ada air putih yang biasa di ember saja ya. Lanjut, kita cepat-cepat membasuh muka kita. Jika perlu ada sabun, pakai sabun. Dibasuh muka kita, dibasuh tangan kita, dan lain-lainnya. Dan jika pun perlu, bisa kita bawa mandi. Setelahnya, cepat segera bawa hidung kita ke, misalnya ada jenis-jenis apa ya, seperti jenis-jenis remason atau minyak angin dan lainnya, itu cepatlah gosok di bagian hidung kita seadanya saja. Dan lanjut, bermaskerlah kita, pakai masker. Lain-lain, bawa diri dengan minum air putih yang seukuran, misalnya segelas atau 2 gelas. Tidak usah terlalu memaksakan diri, yang penting bawa minum air. Balik, tadi itu kita yang penting sudah mandi, dan kemudian kita sudah kita sudah gosokkan dengan yang namanya bisa minyak kayu putih atau jenis lainnya. Lanjut, kita bermasker. Hal tersebut jika kita sudah lakukan, maka akan dapat bisa menciptakan kita tak akan bisa terkena yang namanya hubungan sirip. Kaitan zat-zatnya sirip akan menjadi mantul terhadap kita. Sebab sirip itu seperti limbah daripada asap. Seperti contoh, kita memasak air atau memasak nasi pakai kayu bakar dan ada asapnya, maka tergantung. Asapnya bisa untuk membuat kita bersin atau batuk. Bisa juga tidak. Itulah sirip. Kaitan kinerja sirip, bahan bakunya. Dan sirip termasuk karena hubungan dari unsur material kubur. Jika sudah dibakar, kemudian limbah daripada racunnya terisap kita, maka akan dapat melumpuhkan semua jaringan sel sarafnya kita. Kita akan roboh tak sadarkan diri. Dan disitulah pemanfaatan pelaku terhadap kita, mencuri dan lainnya yang dapat merugikan kita. Hal lain yang dapat kita sampaikan juga. Pelaku, kita cuma berharap kepada mungkin pelaku sirip, cuma berharap
sebaik-baiknya janganlah melakukan hal-hal aktivitas yang namanya terkait sirep. Karena ingat bahwa kaitan dengan hubungan apapun itu yang namanya dari lokasi makam, termasuk hubungan lokasi kuburan-kuburan, tanahnya, dan termasuk mungkin bekas-bekas kain kapannya dimanfaatkan ke situ, maka akan dapat terkontaminasi dengan diri sendiri dan sebabnya, sebab akibat yang didapat oleh pelaku yaitu parah, kebodohan dan kesusahan akan tercipta kepada pelaku sirep. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan terkait sirep. Dan juga di sini yang dapat kita juga berikan sedikit informasi dengan harap sirep itu hubungan pengetahuan yang sebenarnya biasa saja. Biasa saja, namun oleh orang-orang tertentu yang tidak entah memiliki wawasan atau apakah atau tidak, intinya yang memiliki wawasan termasuk itu dibelokkan arah, atau mungkin yang tidak memiliki arah wawasan termasuk tidak mengerti. Di sini kita bukan siapa, kita cuma orang-orang biasa dan menyampaikan sesuai apa yang memang kita sudah pernah dapatkan. Hubungan sirep itu hubungan racun yang sebenarnya jangan harus kita takutin atau tidak perlu kita takutin, tetapi kita hadapin dengan pengetahuan juga. Sekian yang dapat kita sampaikan dan terima kasih. Nanti kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.